siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat mendapatkan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan selalu kita nantikan samanya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada siang hari ini, susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Fajar Haryono, yang ketiga pemberian materi oleh Ibu Indah, kemudian yang keempat ada sesi umpan balik, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali untuk acara di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Fajar Haryono. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Santri Pondok, yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SMP Pondok Tengah, tidak lupa saya hormati juga Ibu Kristina Indah Susulawati Eskot yang akan memberikan mengamalkan destinasi hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan kuasanya. Di siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang ini dengan selamat tanpa ada apa. Assalamualaikum senantiasa kita senang dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi amal yang baik dan tercatat di buku catatan amal baik yang akan kita terima besok di hari Kemudian selamat juga untuk Ibu Kristina Indah Susilawati Eskot yang telah melaksanakan aksi nyatanya yang merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak yang nanti akan dilanjutkan dengan destinasi modul 1.4. Kegiatan ini mudah-mudahan kita harapkan dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti jejak Ibu Indah yang luar biasa ini. Kemudian juga guru-guru yang lain dapat juga mengimplementasikan aksi nyata ini di lingkungan sekolah kita tercinta ini sehingga mutu pendidikan sekolah kita akan semakin maju sesuai dengan harapan dari pemerintah dan kita semua. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, nanti akan lebih detail lagi akan disampaikan oleh Ibu Indah. Untuk itu saya hanya membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana pada Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti
dan mencermati dengan terus sama dan sampai nanti berakhir kegiatan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Pancakarena. Untuk acara yang kedua yaitu nanti langsung diseminasi penyampaian menerapkan disiplin diri yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kristina Indah Susilo-Wati. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bu Nadia, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Marilah pertama kali kita bersyukur di hari yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah menyempatkan waktu khusus buat saya. Semoga acara hari ini diberi kelancaran, kemudahan hingga selesai. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi yaitu menerapkan disiplin diri. Ini aksi nyata saya untuk modul 1.4. Ya, sebelumnya saya ingin kita sedikit ada permainan. Silakan Bapak Ibu berpasangan, ya. Bisa mencari pasangan berdua saja. Silakan. Ayo berpasangan. Sudah pasangan sama Chris Putri dengan siapa? Sudah berpasangan masing-masing. Sedikit pertanyaan. Jadi silakan saling berpasangan. Salah satu dari Anda silakan mengepalkan salah satu tangan. Salah satu tangan. Kemudian yang bayangkan Anda yang mengepalkan tangan sedang menyimpan sesuatu yang berharga. Apa itu rahasia dari Anda? Kemudian jagalah benda yang berharga tersebut yang ada di tangan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Apakah itu? Itu dari benda panjenengan sendiri masing-masing. Kemudian rekan pasangan Anda. Nah ini tugas rekan pasangan Anda. Akan mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan segala cara. Lakukan kegiatan cobalah buka tersebut secara bergantian. Masing-masing memiliki waktu 30 detik saja. Monggo, mulai dari
berharga. Yang bayangkan. Saya sebenarnya apa? Ya, yang kedua, apakah Anda atau rekan Anda menuntut ada yang benar-benar harus dengan apa ya? Dengan susah payah. Dengan susah payah ya. Jadi kenapa kok Anda yang mengepalkan tangan itu berusaha untuk tetap bertahan dulu? Kenapa? Karena diperintahkan. Diperintahkan ya. Karena kamu Mengirimkan sesuatu yang benar. oh ya, jadi ini merupakan sesuatu yang berharga itu ya. Berarti konsentrasi karena konsentrasi itu konsentrasi susah sekali melepaskannya. Oke, kemudian nah yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa pemegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang mengirimkan, yang melihat. Berarti pemilik tangan itu ya. Berarti jenengan sendiri, Anda sendiri yang mengontrol. Mau dibuka atau ditutup terserah jenengan. Oke, gitu. Setuju? Setuju. Nah, ya, oke. Sekarang kita akan belajar yang namanya teori kontrol ya dari Dr. William Glasser. Ini bukan orang Indonesia. Kurang tahu ya. Nah, ini teori kontrol berarti ini sudah apa ya? Karena sudah menjadi teori sudah melalui penelitian. Jadi beliau ingin meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, maksudnya sih. Sebenarnya guru itu nggak bisa untuk mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi tentang semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan. Tadi ada yang membujuk, ada yang membujuk atau memaksa. Lebih banyak memaksa. Ada yang membujuk nggak? Ayo tolong dibuka. Ya, tangannya. Sedikit-sedikit barang. Kalau dikit-dikit termasuk pemaksaan apa pemaksaan? Berarti bukan termasuk bujukan ya. Nah, kalau memaksa ya. Jadi kalau membujuk ini bentuk-bentuk kontrol juga. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol ya. Ada kalanya kita kan juga membujuk murid ya. Murid tersebut tergantung pada pendapat kita untuk berusaha. Jadi kalau kita menginginkan anak misalnya mematuhi suatu peraturan, kita membujuk jangan dong, itu jangan dilakukan lagi. Oh ya Bu. Nah, tapi besok lagi itu murid itu akan mengulangi lagi. Ya. Karena dia akan menunggu alasan kita kenapa kok nggak boleh Pak, nggak boleh lah. Dia menunggu pendapat dari kita. Itu adalah kalau kita membujuk ya. Kemudian ya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik ya. Jadi misalnya memaksa ya. Maksudnya dia guru itu bisa kan memberikan kritik ya sama siswa itu dengan menggunakan kritik atau merasa bersalah anak itu kamu ya dibuat anak itu merasa bersalah itu untuk mengontrol murid juga. Jadi melalui pada identitasi gagal murid belajar untuk merasa buruk. Kamu itu selalu terlambat. Gimana sih kamu? Nah itu adalah mengkritik ya, membuat anak itu merasa bersalah. Oh, ini gara-gara kamu tidurnya terlalu malam terus. Nah ini adalah membuat, ini adalah
itu adalah ada yang suaranya halus kayak Pak Gi, ada yang suaranya keras juga kayak saya tadi ya. Nah, membuat siswa merasa bersalah. Nah, itu dengan cara begitu juga kita bisa mengontrol murid. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita tuh orang dewasa, kita lebih tua dari murid-murid kita. Otomatis kita bisa memaksa mereka untuk melakukan yang kita inginkan. Ya, jadi banyak yang kita percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat siswa atau murid berbuat hal-hal tertentu. Ya. Namun pada saat itu pula kita akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan menjadi efektif untuk jangka panjang. Setuju nggih? Ya, dari sekian yang kita lakukan di keseharian kita sebagai guru, kalau kita memaksa, besok anak melakukan kesalahan lagi, mengulang perlakuan yang tidak kita inginkan lagi. Ya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ini. Ya. Jadi pernah ada kejadian saya sendiri. Waktu itu sebelum pandemi, waktu itu sebelum siswa harus menggunakan HP. Ya. Jadi waktu itu pelajaran kemudian anak saya beri tugas. Nah, pada saat pemberian tugas, semua mengerjakan tugas, saya keliling. Nah, di belakang saya melihat ternyata ada siswa, salah satu siswa itu malah sembunyi-sembunyi menggunakan HP, malah main game. Nah, dengan cara seperti ini, saya melakukan ini, memaksakan. Mana HP-mu? Ini bukan waktunya untuk main HP. Saya paksa, saya ambil. Ya. Tapi ternyata memang efeknya anak itu kemudian mengerjakan tugas. Efeknya itu ternyata anak itu ini dendam dengan saya. Ya, jadi anak ini sekarang sudah lulus, sudah punya pekerjaan bagus, matang. Tapi kalau ketemu saya itu tidak mau menyapa, bahkan berpaling, bahkan itu benar-benar terjadi. Jadi saya menyadari ternyata memang hubungan ini kurang bagus. Tapi ya saya memahami, yaitu karena saya memaksa untuk merampas HP-nya. Ya. Maksud saya kan untuk mengerjakan tugas, tapi efeknya kurang bagus. Ya jangan ditiru. Ya, ikut. Ya. Nah, lanjut ya. Bagaimana orang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Ini oleh Stephen R. Covey, ya, dari bukunya Principle Center Leadership tahun 1991. Beliau menuliskan di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti perilaku kita, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, maksudnya kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Maksudnya apa ya? Nah, jadi kita itu jangan cuma, oh saya guru, dia murid, maka dia harus manut dengan kita. Posisi ini, tolong posisi ini, yuk mari kita rubah. Ya. Kenapa perlu dirubah? Nanti akan saya jelaskan. Yuk. Next. Oke, inilah perubahan. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sama murid,
kebutuhannya sama. Saya sama Pak Sarwi kebutuhannya sama. Selama ini kita berpikir gitu, tapi pada teori kontrol kita harus merubah, ya. Jadi kebutuhan kita itu beda-beda, ya. Kebutuhan setiap murid itu beda-beda, ya. Kebutuhan setiap guru itu beda-beda. Jadi kita memandangnya orang lain tuh dia punya kebutuhan loh yang beda dengan kita, ya. Gitu ya. Kemudian kedua, semua orang lihat yang hal yang sama. Jadi misalnya sebuah peraturan itu kita melihatnya sama, berarti itu harus. Nggak bisa, saya nggak bisa dengan peraturan itu. Ada yang seperti itu, ya. Harus kita pikirkan yang seperti itu. Jadi setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Contohnya pada sebuah peraturan. Nah berikutnya kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak bisa, ya. Jadi semua orang itu memiliki, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, ya. Jadi kita harus melihat, oh ternyata dunia lain itu, maksud dunia orang lain, manusia lain itu pandangannya beda-beda loh Bapak Ibu, ya. Jadi nggak boleh disamakan dengan pandangan kita. Berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak berperilaku buruk, wah salah kan, ya. Guru itu pasti benar. Oh nggak bisa, ya. Jadi kita harus mulai berpikir ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kamu kok hari ini tidak membawa yang Bu Guru inginkan? Nah dia pasti punya alasan Bapak Ibu, ya. Jadi soalnya gini kita harus tahu, ya. Jadi kenapa dia kok nggak mau membawa atau menuruti apa kemauan kita? Pasti dia punya tujuan. Nah berikutnya orang lain bisa mengontrol kita, ya. Bisa nggak orang lain mengontrol Anda? Dari kepala tangan tadi, ya. Nggak bisa loh, ya. Jadi kita nggak bisa loh mengontrol orang lain. Jadi kita pun sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau jenengan membujuk murid gagal, kita harus memaksa. Pokoknya dia harus nuruti apa kemauan kita. Ya, itu pada teori kontrol itu tidak bisa. Kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Jadi guru harus menang, murid harus kalah. Maksudnya murid harus menuruti apa kemauan kita, ya. Jadi kalau pada teori kontrol itu nggak bisa, ya. Model berpikir menang dan menang, ya. Jadi guru tujuannya tercapai, murid juga tujuannya tercapai. Caranya, bagaimana caranya sama-sama tujuan kita tercapai semuanya dengan maksimal. Nah, dari yang tadi berarti ada hubungannya dengan yang namanya disiplin. Ya, setelah mendengar kata disiplin, Bapak Ibu yang terhormat, saya kok ingin bertanya dulu, apa yang terbayang atau terlintas di benak Anda atau Bapak Ibu semuanya? Monggo Pak Mun, kalau ada disiplin apa sih? Satu kata saja yang terkena. Disiplin itu suatu hal yang harus diikuti bagi orang lain. Oke, berarti harus diikuti. Pagi Mengikuti aturan. mengikuti aturan. Oh iya. Kalau ada kata disiplin yang terbenak pada pikiran jenengan apa? Aturan. Hukuman. Tepat waktu. Ya. Banyak ya. Oke. Itu. Yang berikutnya. Saya tanya lagi, apakah Anda sependapat bahwa kata disiplin mempunyai hubungan dengan hukuman? Pak
Sarwi? kurang sependapat. Kurang sependapat. Ya, biasanya identiknya kalau disiplin itu dengan hubungan. Itu kan pertanyaannya bukan hubungan ya. Ya, ada hubungan dengan hukuman. Bukan ada. Ada sekali. Pasti. Melanggar. Lurus. Prakteknya selama ini seperti ini. Ya, berarti pada kenyataannya, iya, ya, Pak Minto, iya. Jadi ini yang sudah disampaikan kemarin oleh Bu Nin, jadi hubungan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi yang restitusi kemarin, kenapa kalau anak tidak disiplin? Nah, kita bisa melaksanakan segitiga restitusi kemarin, ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemarin teman rekan saya CGP Bu Nintia sudah menyampaikan, jadi ada tiga tindakan, kemudian hukuman, ya. Kalau hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, ya. Jadi bersifat satu arah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman pasti murid tersakiti, gitu. Ya. Karena sakit, melawan. Ya, sakit hati. Kemudian kalau konsekuen, nah ini jelas sudah terencana, sudah direncanakan, kemungkinan juga sudah disepakati, ya, oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek, ya, gitu ya. Jadi ada kalanya, oh kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah nggak apa-apa, Bu Guru tidak marah, tapi silakan dikerjakan lagi ya 5 kali. Tak tunggu ya sama Bu Guru, silakan dikerjakan lagi 5 kali, silakan duduk terus dikerjakan PR-nya 5 kali. Nah itu ya berat juga ya. Itu sepertinya murid juga jadi tidak nyaman, bahkan bisa sakit ya, sakit hatinya ya. Nah tapi kira-kira tetap bisa mengulangi perbuatannya. Nah ini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, namun itu akan menjadi sama sekali percuma maksudnya jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, ya. Maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, ya. Jadi kalau ada murid yang tidak disiplin atau kita sendiri tidak disiplin, kita butuh orang lain, penguasa lain. Nah kalau murid ya butuh guru lain untuk mendisiplinkan murid. Nah kalau kita tidak disiplin, ya kita punya penguasa lain, ya, dari standar-standar, dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, dari standar proses, itu bisa mendisiplinkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ditegur, ya, oh berarti memang saya kurang disiplin. Kita harus kooperatif. Nah, dalam sebuah peraturan haruslah ada suasana yang merdeka. Jadi kalau membuat peraturan, saat kita membuat peraturan itu kita harus merdeka. Jadi
kita benar-benar harus saling menyepakat bersama, maksudnya begitu. Ya, penerapan konteks pendidikan kita saat ini. Satu, yaitu menciptakan murid yang merdeka, ya. Jadi memang saat ini sudah digalakkan murid yang merdeka. Maumu tuh kayak apa? Tujuanmu tuh kayak apa? Jadi supaya ilmu yang kita berikan ke siswa itu bisa masuk, maunya kamu, maunya murid itu maunya dengan cara apa? Jadi bukan bebas-bebasnya, tapi ya ilmu kita masuk, tapi dengan maumu tuh kayak apa ya enaknya, ya. Kemudian berikutnya adalah syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan murid, kita harus menandaskan ke murid dan kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar disiplin supaya kesepakatan kita itu yang kita buat itu benar-benar kita laksanakan, ya. Kemudian disiplin yang dimaksud berarti dari tadi kita bicara macam-macam, ya. Itu yang dimaksud adalah disiplin diri, ya. Disiplin diri itu apa? Satu, memiliki motivasi internal, jadi dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita. Terus jika tidak memiliki motivasi internal, maka motivasi eksternal, ya, ini terpaksa pihak lain untuk bisa mendisiplinkan kita. Oke? Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemahaman pandangan dari Diana Gosen. Ini buku dari Restitution School Discipline. Jadi restructuring agak kemudian itu, ya. Jadi ternyata disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Ya, ternyata disiplin itu sederhana. Disiplin adalah atau sama dengan belajar, ya. Berarti disiplin itu enggak ya belajar itu, ya. Jadi untuk membuat seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aturan tertentu, ya. Mengapa? Jadi di saat kita menyampaikan aturan ke murid atau kita sendiri punya aturan, itu kita harus benar-benar tahu kenapa sih aturan itu dibuat. Yaitu benar-benar aturan yang mendasar, ya. Jadi kalau aturan yang mendasar kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak masukkan ke hati, ya aturan itu akan menjadi hanya sebatas tulisan. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tiga motivasi perilaku manusia. Diana Gosen, ya, yang tadi, ya. Nah, ini sudah disampaikan juga kemarin oleh rekan CGB saya, Ibu Fatimah, yaitu ternyata tiga motivasi ini yang mendasari kenapa orang itu mau mematuhi atau tidak mematuhi sebuah aturan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi manusia menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, ya. Jadi aku mau murid, ya, saya mau sholat duha karena apa? Karena takut dihukum, ya, oleh guru agamanya misalnya. Nah, berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Manusia melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, hadiah, penghargaan atau imbalan, ya. Itu bisa misalnya apa ya? Saya mau berangkat, kasih banget 6:30 sudah sampai sini. Supaya apa? Kepala sekolah ini loh contoh Bu Enda ini berangkatnya pagi-pagi terus. Jadi Bu Enda itu ingin mendapatkan
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Manusia melakukan suatu tindakan karena ingin menjadi orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mereka yakini. Saya mau selalu membuang sampah yang ada di dekat saya kalau tidak letaknya tepat di tempat sampah. Gitu. Saya pungut, saya dimanapun juga di lingkungan sekolah. Wah, ini kayaknya kotor, udahlah saya bersihkan sendiri. Saya tidak perlu menyuruh orang lain. Kenapa? Biarinlah orang lain gimana terserah. Yang penting saya ingin sekolahnya terlihat bersih. Itu adalah motivasi internal. Ini adalah motivasi yang ketiga. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sebagai pendidik tujuan kita apa? Ya, jadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi selama ini kita tuh apa sih ya? Ya kita tujuannya itu apa? Kita harus punya tujuan, yaitu supaya murid kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kenapa kok disiplin diri ini penting? Karena untuk sanggup atau bekal anak-anak didik kita untuk ke jenjang sekolah berikutnya, untuk yang lebih kompleks lagi adalah supaya bisa masuk ke dalam kehidupan di masyarakat. Ya, dunia berkualitas. Jadi murid kita buat memiliki disiplin diri supaya mereka mempunyai dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu apa? Merupakan tempat khusus pada pikiran kita. Jadi bukan ke tempat lain. Jadi tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi anak-anak kita pasti punya tujuan kedepannya, saya mau jadi apa ya. Jadi mau apa? Nah, ini murid-murid kita pasti punya gambaran seperti itu. Jadi bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Ya, ini nilai-nilai kebajikan. Kemarin sudah belum ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah disiplin, merupakan kontrol diri, yaitu belajar. Untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar, ya, fondasi dari sikap dan perilaku kita dan murid-murid kita. Ya, ini Dr. William Glasser lagi pada teori kontrolnya tahun 1984. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi walaupun murid kita melanggar, dia pasti punya tujuan, punya alasan. Mengapa? Kemudian Diana Gosen tahun 1998 mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini yang selama ini kita tahu adalah profil pelajar Pancasila. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Inilah selama ini. Kenapa kok itu? Kenapa kok ini? Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan di atas itu kita pilih dan dapat disampaikan, dijadikan fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian kita pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak cuma murid ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nilai kebajikan profil pelajar Pancasila menekankan pada keyakinan murid. Murid akan menjadi tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang tadi saya sampaikan. Kemudian murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemarin sudah disampaikan tadi karena menyinggung tentang keyakinan kelas atau sekolah, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Fatimah, rekan CGP saya, tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, itu prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Ini sudah pernah kita lakukan ya di lapangan bersama dengan murid-murid kita satu sekolahan untuk menyampaikan atau membentuk sebuah peraturan atau kesepakatan sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi masukan-masukan semua dicatat di mana semua warga sekolah dapat melihatnya. Berikutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Berikutnya, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lanjutnya, yang kelima adalah meninjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Jadi peraturan atau kesepakatan yang sudah dijalani kita tinjau selalu ya. Perlu diperbaiki apa tidak, sudah cukup atau belum. Berikutnya yang keenam adalah warga sekolah menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang terakhir setelah sudah disetujui, dilekatkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang mudah dilihat seluruh warga sekolah. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Bu Fatimah, rekan CGP saya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari alasan kenapa siswa salah satunya tidak menaati peraturan atau kesepakatan atau keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, kebutuhan penguasaan, kesenangan, berikutnya kebebasan, bertahan hidup, dan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid membuat pencapaian yang berarti. Ya. Ini adalah video penerapan disiplin diri. Mari kita coba lihat salah satu dari contoh penerapan disiplin diri.
tapi juga melibatkan seluruh warga sekolah. Ada guru, karyawan sekolah, termasuk juga kepala sekolah. Nilai-nilai kebajikan pada kegiatan kebersihan, keindahan, dan bangsa ini meliputi nilai gotong royong, mandiri, dan kebenaran. Warga sekolah meyakini bahwa lingkungan sekolah yang bersih dan indah akan membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman. Warga sekolah juga meyakini bahwa pemilahan sampah dan bank sampah akan membantu mengurangi tumpukan sampah di lingkungan sekolah. Disiplin diri merupakan kunci tercapainya tujuan kuliah. Semoga bermanfaat. Salam dan Demikian video penerapan disiplin diri yang bisa saya sampaikan. Kita coba kuis sebenarnya, tapi coba nanti dilihat apa nih? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Christina Indah. Ini tiba saatnya untuk mungkin Bapak Ibu akan menanyakan sesuatu atau memberikan penguatan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Indah. Waktu kami persilakan. Apa Bapak Ibu yang mau memberikan Pak Sarwi? Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan Bu Indah tadi, terutama tadi itu teori kontrol tadi yang dikemukakan oleh sahabat tadi saya. Dalam hati saya tuh ya ingin menerapkan itu. Kita tuh mengelola anak didik, tetapi di lapangan kadang mungkin kondisi suasana kita tuh agak kesulitan. Mungkin ini baru angan-angan saya, di mana ketika kita tuh tidak bisa mengontrol anak itu, sementara kita juga dihadapkan pada satu target membentuk karakter anak. Kadang
kalau anak yang sulit untuk dikondisikan itu, dimana di satu sisi kita juga tidak bisa mengontrol anak tersebut. Jadi kita tuh seperti gamang, bagaimana kita tuh mau membentuk karakter anak, sementara kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh apalagi memberi hukuman dan sebagainya. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu, gimana langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi yang sulit seperti itu? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Saryono yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin mau langsung dijawab Bu ini. Ya, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan dari Pak Saryono. Tadi saya sudah menyampaikan, jadi bila motivasi intrinsik itu belum bisa muncul, berarti yang muncul adalah motivasi eksternal. Nah, padahal disiplin diri itu harus ada. Jadi membutuhkan penguasa lain untuk memunculkan motivasi internal atau intrinsik ya. Jadi dibutuhkan penguasa lain untuk mendisiplinkan kita atau juga murid kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada teori restitusi itu yang kemarin itu. Jadi kita coba untuk menggunakan 3 segitiga restitusi yang kemarin sudah disampaikan ini. Kita coba. Semoga itu lebih mengenal ke. Jadi yang kita tuju itu adalah hati. Ya, jadi yang kita tuju berarti hati anak. Ya. Jadi kita coba, karena dengan cara seperti itu motivasi intrinsik itu akan muncul. Karena kita kan bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu di anak ini. Kita benar-benar bisa. Kenapa kok aturan ini harus ada? Itu kita harus mampu menerangkan alasan kenapa aturan itu. Jadi yang di hati. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Indah. Bapak Ibu yang lain mungkin masih mau ada tanggapan atau pertanyaan? Pak Mun? Oke. Terima kasih kepada Bu Nindya yang telah memberikan kesempatan kepada untuk menyampaikan pendapatnya tentang disiplin dari diri sendiri. Saya sebagai insan di sekolah itu tujuannya menurut saya itu keseragaman dari peserta didik yang memiliki keberagaman. Jadi tujuannya untuk seragam itu sama dari hal yang berbeda-beda, beragam. Nah, padahal kalau kita kembalikan ke pribadi masing-masing untuk keyakinan diri masing-masing itu kadang anak kalau dalam bahasa yang sering kita jumpa itu buku karpe diri. Nah, sehingga untuk memunculkan itu saya kira tidak harus dari kesadarannya sendiri, tapi paling tidak diberi pemahaman, penyadaran. Nah, itu perlu dengan pihak seperti yang disampaikan tadi, penguasa atau orang yang memang bertugas untuk selalu mengingatkan, sehingga ketika kita mengingatkan memang kita berada di posisi yang
kadang menyesuaikan ke sejauh mana peserta didik itu memahami. Kalau bagi yang pemahamannya yang kurang, kesadarannya kurang, hatinya saja mungkin dalam tanda kutip tertutup, nah kita perlu penekanan, dan itu berulang-ulang kalau memang itu dengan yang persuasif, yang ajakan. Nah, tapi kalau memang untuk satu peserta didik sudah bisa diingatkan sekali saja sudah merasa bersalah, mungkin ya itu suatu hal yang positif yang langsung bisa kita terapkan. Itu saja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali yang sudah disampaikan Pak Nur. Masih oh ya. Terima kasih sekali Pak Murliman yang sudah memberikan pendapatnya. Kita sepakat ya Pak, berarti memang disiplin diri, maksudnya menyeragamkan aturan ya, bersama itu memang perlu, dan memang motivasi intrinsik itu memang pokok atau fondasinya. Bagaimana kita untuk memunculkannya. Jadi bisa dengan cara memberikan tujuan, alasan mengapa aturan itu diberlakukan atau kesepakatan itu diberlakukan. Terus juga kalau memang tidak bisa muncul ya penguasa lain yang harus mendisiplinkan. Gitu. Terima kasih. Mungkin paparan dari saya cukupkan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya acara untuk siang hari ini karena sudah selesai dan lumayan sudah agak siang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah kosong rawi untuk acara diseminasi oleh Ibu Kristina Indah ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu